Kan tidak boleh, demokrasi dibangun untuk jalan peradaban, jalan keadilan, menata keadilan, kebersamaan. Hari ini demokrasi menjadi legitimasi, menjadi pintu masuk, menjadi instrumen untuk melanggengkan budaya yang sangat tidak malu, yaitu budaya mencuri yang bukan haknya. Budaya mencuri suara rakyat, curangi hak-hak rakyat di dalam berdemokrasi. Jokowi ini sudah runtuh dengan di atas berbagai tumpukan fakta yang tersedia tentang aneka macam kecurangan, moralitas, eksistensi, kehormatan dan wibawa dinasti politik Jokowi itu sudah runtuh. Ya, pertama kita menyambut gerakan civil society yang tidak lagi mengusung semangat kelompok satu maupun tiga. Karena kalau saya membaca rekan-rekan dosen yang bergabung di kubu Muharram ini kan menarik. Mereka menyuarakan semangat mereka untuk mengkonsolidasikan ancaman terhadap ancaman demokrasi oleh intervensi kekuasaan Jokowi. Dan aksi-aksi seperti ini harus kita apresiasi, kita bahkan bila perlu kita ikut untuk menunjukkan bahwa rakyat yang dicurangi oleh satu intervensi kekuasaan dalam proses demokrasi ini, mereka tidak berdiam diri. Maka bangkitlah pengusung moral, pengusung akal sehat, kesadaran anak-anak bangsa dari lintas keragaman sosial, budaya, jaringan kelembagaan. Ini satu modal sosial dalam rangka mengirim pesan yang kuat bahwa masih berdiri orang-orang baik melawan sebuah kejahatan di dalam berdemokrasi. Jadi terobosan Bung Muharram yang saya kenal, calon doktor ini kan, dosen terpaksa harus meninggalkan. Anda lagi studi S3 ya? Lagi studi S3. Kalau sekarang dosen Pancasakti. Oke. Silakan. Jadi, Bung Faisal. Mereka meninggalkan proses belajar, mereka meninggalkan dunia kampus untuk terpanggil secara moral turun ke jalan, itu memberikan alarm yang kuat bahwa negara tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kita butuh pribadi-pribadi, para akademisi, aktivis, ulama dari semua lapisan masyarakat harus berdiri dalam satu barisan yang kuat untuk mengatakan bahwa yang seperti digarisbawahi oleh senior kita, abangda kita kan, lewat pertemuan nasional di ILC, bahwa jangan membiarkan sebuah proses demokrasi yang curang, tipu menipu ini melahirkan pemimpin bermental pencuri, bermental penipu. Karena kita tidak boleh hadir atau membiarkan legitimasi kejahatan itu berjalan terus tanpa hambatan, tanpa pencegahan perlawanan. Harus berani kita garis bawahi. Ini satu pemberontakan politik. Tidak lagi satu politik ya. Dia bukan satu gerakan moral yang biasa-biasa saja. Kenapa digarisbawahi satu gerakan pemberontakan politik? Karena ada hak politik rakyat dari jutaan orang yang tersingkir oleh pendekatan kekuasaan yang curang. Dan penyingkiran itu dipandu langsung oleh aktor utama, yaitu Presiden Jokowi dengan keluarga intinya. Di sana tidak berdiri tentara, polisi, atau dari kubu yang berhadapan dengan rakyat, misal Prabowo. Tidak. Ini adalah tindakan yang dimobilisasi kecurangan ini oleh aktor utamanya yang saya ulang-ulang hampir di seluruh media, bahwa dilakukan secara terang-terangan oleh rejim Jokowi dan keluarga inti dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur negara, memanfaatkan seluruh potensi yang tersedia. Nah, oleh sebab itu tanggal 1 Maret merupakan momentum kesadaran anak bangsa berdiri di pusatnya konstitusi, yaitu
DPR sebagai perwakilan suara mereka di sana, mereka mengumumkan pemberontakan politik. Nah, mengapa pemberontakan politik? Karena berbagai tawaran diskursus, berbagai penyampaian aspirasi di forum-forum akademisi, di ruang-ruang senyap, di ruang-ruang seminar, itu sudah kehilangan roh, tidak lagi dirujuk oleh pendekatan dinasti politik yang ugal-ugalan, semaunya, brutal, premanisme, dan lain-lain. Jadi orang memilih ke jalan itu juga harus bahasanya menurut saya dirubah. Bahasa misal demonstrasi itu lalu halus. Tapi rakyat memang hari ini membutuhkan satu akselerasi solidaritas yang kuat dalam semangat pemberontakan politik. Karena bicara politik, bicara hak dan kewajiban, bicara negara, bicara aturan yang mengatur orang banyak. Artinya rakyat memberontak dari ketidakadilan, dari kecurangan. Sudah pasti. Nah, pemberontakan ini mendapatkan satu energi besar dari rangkaian perbincangan yang masif di ruang publik. Kalau per hari ini kan kita lihat, sebelum pemilu digelar maupun pemilu selesai digelar, pembicaraan tentang kecurangan itu kan muncul dengan ribuan. Dan sudah beyond dari paslon. Sudah masif. Semacam rumah yang disebut negara dengan pelaksanaan demokrasi seolah-olah dibiarkan menjadi sarang dari praktek kejahatan curi-mencuri, maling. Kan tidak boleh, demokrasi dibangun untuk jalan peradaban, jalan keadilan, menata keadilan, kebersamaan. Hari ini demokrasi menjadi legitimasi, menjadi pintu masuk, menjadi instrumen untuk melanggengkan budaya yang sangat tidak malu, yaitu budaya mencuri yang bukan haknya. Budaya mencuri suara rakyat, curangi hak-hak rakyat di dalam berdemokrasi. Nah, pemberontakan ini relevan. Tetapi saya mengirim pesan kepada Bung Muharram dan kawan-kawan yang melakukan gerakan perlawanan ini, karena sejak awal gelombang kesadaran perubahan itu dibangun dengan dua modal dasar, yaitu kekuatan intelektual dan moralitas, kemudian dipandu oleh nilai-nilai religius, maka tidak boleh memberi ruang sekecil apapun terjadi anarkisme. Jadi kita akan kalah. Jadi benar-benar pemberontakan moral, pemberontakan intelektual, pemberontakan yang didasari oleh keimanan untuk melawan kezaliman tanpa memberi ruang sekecil apapun terhadap untuk tindakan anarkis. Jadi ada harapan masyarakat yang sangat banyak. Mengapa mereka percaya para guru besar, para dosen, para mahasiswa? Karena mereka inginkan, walaupun tagline-nya, temanya gerakan pemberontakan politik rakyat melawan kekuasaan dinasti politik, tapi pendekatannya adalah pendekatan sejuk, damai. Peaceful assembly. Sehingga perjuangan ini bisa dijaga panjang waktunya. Tidak berhenti hanya karena satu ekor lalat atau kumpulan biawak yang berkedok kekuasaan, ya. Kemudian dihadapi dengan cara-cara yang terlalu kekerasannya berlebihan. Ya kan? Ini sebenarnya Jokowi ini sudah runtuh dengan di atas berbagai tumpukan fakta yang tersedia tentang aneka macam kecurangan, moralitas, eksistensi, kehormatan dan wibawa dinasti politik Jokowi itu sudah runtuh. Nah, tinggal saja konsistensi dan istiqamah dari kawan-kawan gerakan ini. Kalau mereka melakukan terus langkah-langkah solidaritas dari hati mereka, pikiran yang tulus tanpa kepentingan kelompok, maka saya percaya ujungnya mampu meyakinkan partai politik di DPR, mampu menyegarkan dinamika di DPR untuk mengambil alih suara rakyat yang luar biasa hebat ini masuk ke dalam gerakan konstitusi hak angket. Bung Muharram, ya. Sejauh mana Anda bisa yakin mampu mengendalikan, ya tentu bukan Anda sendiri ya, tapi simpul-simpul gerakan ini agar tetap dalam koridor tadi. Kita melakukan pemberontakan, tapi ini pemberontakan yang konstitusional, ya. Jadi constitutional rebellion. Keren itu. Jadi pemberontakan yang konstitusional. Dan tentu tidak anarkis tadi. Silakan. Ya, jadi tentu kalau gerakan besok itu memang harus dilihat sebagai arena untuk kemudian menyampaikan pandangan dan juga pesan kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan kita bergerak besok lalu misalkan
mau anarkis, maka pesannya tidak nyampai. Dan masyarakat justru nanti antipati terhadap gerakan kita. I see. Sehingga kita perlu untuk menyampaikan pesan kepada rakyat bahwa ada situasi yang tidak baik. Bahkan bukan saja soal tentang pemilu, setelah pasca pemilu kan banyak sekali masalah yang terjadi. Ada soal kelangkaan beras, harga beras yang naik, ada antrian rakyat yang begitu banyak hanya ngantri untuk dapat beras 5 kilo. Gara-gara berasnya habis dibagikan di bansos. Bagi bansos depan istana. Iya. Bahkan dari istana sampai ke desa-desa itu bansosnya. Sehingga itu keresahan itu dirasakan oleh rakyat. Ngantri sampai hampir kiloan orang itu, ibu-ibu ngantri dapat beras 5 kilo itu udah sangat bersyukur. Sehingga gerakan besok itu kita harap gerakan yang damai, yang sejuk, agar mengirimkan pesan kepada rakyat yang hari ini belum bergerak untuk bisa bergerak. Sama-sama bisa menyelamatkan negara. Oke. Soal hak angket, Sebentar, tapi selama ini ya, nanti hak angketnya kita tambahkan. Selama ini gerakan itu selalu gembos. Ini mohon maaf ya. Selalu gembos. Anda bilang 10.000, yang datang 1.000. Dan kita tahu bahwa ada konstelasi yang baru yang barangkali entah kekuasaan sekarang tambah kuat, aparat tambah kuat atau tambah lemah, kita tidak tahu. Dan saya membayangkan mereka sudah membarikade DPR, ya, jangankan mau masuk, radius berapa meter sudah dijaga. Gimana jaminannya bahwa paling tidak dari kelompok Anda sendiri bahwa gerakan itu tidak gembos? Ya, yang pertama adalah yang kita konsolidasikan itu memang tidak semua orang memiliki kesadaran dalam bergerak. Ya. Tetapi sebagai misalkan kita yang memimpin orang-orang yang nanti bisa bergerak besok, harus meyakinkan dan memastikan semua orang yang kita ajak itu harus bisa berada dalam koordinasi kita, agar aspirasi itu bisa sampai. Entah itu misalkan kita nanti besok bicara soal hak angket, atau bicara soal kelangkaan BBM yang nanti rencananya nanti dinaikin, atau kelangkaan beras, itu harus disampaikan secara soft agar masyarakat di kelas bawah bisa mendengar. Tapi kalau misalkan kita rusuh lalu kita tidak bisa mengendalikan massa kita, maka nanti isunya akan dibalik. Bukan lagi soal menuntut tuntutan rakyat, tapi justru ada ngacau rakyat. Ya, ada konflik yang terjadi di gerakan rakyat, yaitu nanti bisa ada satu gerakan yang kadang-kadang sengaja dibusukkan, misalnya dengan membuat dia anarkis tadi. Termasuk juga ya tidak peduli lingkungan, ya, buang sampah sembarangan, kadang-kadang bakar ban dan lain sebagainya. Itu semua gimana batas pengendalian agar gerakan ini punya daya simpatik, ya, masyarakat itu bersimpati dengan gerakan seperti ini, memberikan jalan bagi orang yang mau lewat misalnya. tapi kalau demo selama ini kan bagus ya. Jadi kita yang sudah bergerak, misalkan setelah 2 hari setelah pasca perhitungan itu, dari berbagai unsur. Ketika misalkan melakukan gerakan, memang harus ada tanda yang harus kita berikan kepada simpul-simpul di setiap aksi-aksi itu, agar bisa memastikan siapa yang bukan massa yang kita bawa. Karena kan ada orang-orang yang datang tidak membawa simbol yang misalkan kita sudah siapin, misalkan kita siapin pita putih atau misalkan merah putih untuk bisa mengenali siapa saja orang-orang yang kita bawa. Penyusupan. Jadi itu yang nanti diantisipasi. Dan memang dari setiap kali gerakan yang sudah beberapa kali kita, bahkan nanti besok itu sudah termasuk 5 kali gerakan yang kita lakukan pasca perhitungan cepat itu memang setiap kali aksi harus kita sudah umumin. Setelah selesai aksi harus bersihin jalan. Jangan kita tutup jalan kemudian kita menghambat orang lain beraktivitas. Nah, mudah-mudahan itu konsisten, Bro Faisal, ya. Karena kalau kita ini kan sedang berkelahi dalam tanda kutip untuk di antara rakyat dan wakil rakyat. Jadi kalau rakyat mendukung kita, mudah-mudahan wakil rakyat tergugah. Tapi kalau rakyat tidak mendukung kita, wakil rakyat mungkin tidak akan tergugah gitu.